Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Susanti. Kali ini saya akan membahas pelajaran ilmu mustalah hadis dengan materi pengertian hadis mauquf dan maqtu, pengertian hadis qudsi, serta pengertian hadis marfu. Materi yang pertama, pengertian hadis mauquf dan maqtu. Hadis mauquf secara bahasa adalah berhenti, sedangkan secara istilah adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Hadis mauquf dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mauquf qauli, mauquf fi'li, dan mauquf takriri. Mauquf qauli adalah segala perkataan yang disandarkan kepada sahabat, sedangkan mauquf fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada sahabat. Mauquf takriri adalah segala penetapan yang disandarkan kepada sahabat. Selanjutnya adalah pengertian hadis maqtu. Hadis maqtu menurut bahasa adalah yang diputuskan atau yang terputus, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang dari generasi sesudahnya, baik perkataan, perbuatan, atau seumumnya. Pembagian hadis maqtu. Hadis maqtu dibagi menjadi 3. Yang pertama, maqtu qauli, yang kedua, maqtu fi'li, dan yang ketiga adalah maqtu takriri. Maqtu qauli adalah segala perkataan yang disandarkan kepada tabi'in ataupun generasi sesudahnya. Maqtu fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in dan generasi sesudahnya. Sedangkan maqtu takriri adalah segala penetapan yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi sesudahnya. Materi yang kedua yaitu pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi secara bahasa berasal dari kata qadusa yaqdusu qodsan, yang artinya suci atau bersih. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita itu dengan ungkapannya sendiri. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, hadis qudsi lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Sedangkan Al-Quran semua lafadz dan maknanya langsung dari Allah. Yang kedua, hadis qudsi semua lafadz hadis ketika dibaca hurufnya tidak berpahala, kecuali pahala dari niatnya dan pahala dari hadis yang diamalkan. Sedangkan Al-Quran, semua lafadz Al-Quran ketika dibaca hurufnya berpahala. Materi yang ketiga yaitu pengertian hadis marfu. Kata marfu berasal dari isim maf'ul, dari fi'il madhi rafa'ah, yang artinya tinggi, kebalikan dari kata wado'a. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada orang yang kedudukannya paling tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, kesepakatan, ataupun sifatnya. Pembagian hadis marfu. Hadis marfu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, marfu qauli atau perkataan, yang kedua marfu fi'li atau perbuatan, yang ketiga marfu takriri atau ketetapan, dan yang terakhir adalah marfu wasfi atau sifat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.